逃がさねえぜ。ジョーカーマキシマムドライブ。止めてやるぜ。ジョーカーエクストリーム。Henshin! Futopia sudah berjalan sebanyak 3 episode dan respon tetap positif nih ya di mata netizen dan selalu jadi perbincangan banyak orang setelah episodenya tayang. Ada aja gitu ya bahannya dan juga kejutan yang dihadirkan selain kita cuman pengen lihat eksekusi di komik yang dibuat versi animasinya. Tentunya Anda juga turut senang dengan antusiasme yang positif ini ya. Futopia ini tuh memang sangat berpotensi menarik orang-orang yang udah lama nggak nonton Kamen Rider, yang nggak tahu Kamen Rider sama sekali tapi jadi berminat buat ngikutin gara-gara Futopia. Fans-fans garis keras Kamen Rider Double yang nyaris segi fanservice-nya, sampai ke mencari penyegaran di tengah-tengah bapuknya serial Ono tuh ya. Si Ono tuh ya padahal mau tamat ya. Banyak teman-teman alasannya ya. Bahkan yang mau lihat Tokime doang juga mungkin ada ya. Di akhir episode 2 kita disuguhkan dengan adegan yang luar biasa dan sudah kita tunggu-tunggu pastinya, yaitu Henshin dari Shotaro dan Philip menjadi Kamen Rider Double versi animasinya. Emang gile sih adegan itu ya teman-teman. Dan Anda nggak berbohong, dibikin merinding soal Henshin scene-nya itu. Masih nggak lupa experience-nya kemarin ya. Parah kerennya ya. Nah sekarang berlanjut ke fight-nya antara Double melawan Road Dopan ya. Untuk monsternya juga terlihat lebih mengerikan ya. Kalau di versi animasinya ini terlihat lebih badak dan juga destruktif gitu loh. Kangen sih sama fight-fight monster yang emang bener serem, dimana manusia ketowel aja kan bisa mati gitu ya. Memberikan gambaran betapa ngerinya si monster itu. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa ada vibe kayak gitu ya? Nah, untuk pertarungannya ya cukup oke lah ya. Walau nggak terlalu luwes dan ada sedikit kaku-kakunya ya untuk bagian awal-awal. Melihat juga gaya bertarung Double yang lumayan akrobatik dengan form utamanya, si Cyclone Joker. Dan lebih banyak pakai kaki juga kalau kalian sering perhatikan fighting style-nya si Double ini. Dan keluar juga nih variasi form lainnya, yaitu Luna Joker di sini. Ini keren pak ya, dikirain si Dopan itu megang tangannya Tokime, taunya megang tangan si Luna yang memang secara kemampuan itu bisa manjang kayak gitu macam si Luffy di One Piece ya. Ini juga kayak callback lagi nih di episode 1 Kamen Rider Double yang tayang tahun 2009. Jadi form kedua yang digunakan sama Shotaro dan Philip setelah Cyclone Joker itu ya Luna Joker pas lawan Magma Dopan. Ingat analah pasti. Soal sistematis rider system dari Double juga cukup terjelaskan dengan pertanyaan Tokime ke Akiko ya. Makanya jangan ngerasa cemas bagi yang pengen nonton anime ini tapi takut nggak ngerti, nggak pernah nonton Kamen Rider sama sekali dan lain-lain. Nah, lewat hal-hal kayak gini kan terjelaskan dan terwakilkan gitu ya. Dimana ya kesadaran Philip pindah ke tubuh Shotaro dan si Shotaro-nya ya berubah jadi si Double-nya gitu. Cuman kalau bener-bener pengen banget dapet feel Double-nya, ya silahkan nonton serial aslinya dulu ya. Kemarin di internet sempat ada yang ngasih guide sebelum nonton Futopia ya kalau nggak salah tuh ya. Tuh bisa diikutin yang itu ya. Cuman ya nggak menutup kemungkinan kalau kalian mau nonton Futopia ini langsung ya silahkan gitu. Soal itu juga Anda jadi pengen bahas tuh ya ngelihat yang orang ngasih guide nonton si Futopia itu ya. Jadi ya sekalian kilas balik dikit experience Anda pas nonton Double ya. Itu memang momen-momen yang sangat tidak terlupakan lah ya. Kejutan berlanjut, Anda jamin di bagian ini fans Kamen Rider ataupun Double pada kejang-kejang pasti di bagian ini ya. Di bagian dimana si Double itu lagi ngejar Road Dopan pakai motornya. Keluarlah itu lagu Wabi X aka openingnya Kamen Rider Double di sini. Tapi Anda mau luruskan lagi di sini ya. Ini bukan Wabi X, tapi insert song baru dengan judul WGX. G ya, pakai G bukan B ya. Yang kalau ditelaah kepanjangannya itu adalah Double Goes Next. Wow. Sama juga nih dibawakan sama Ayaka Miki dan juga Takuya. Ya ini sih Wabi X cuman di aransemen ulang lagi ya untuk versi Futopia-nya ini. Dan juga terdengar temponya di situ lebih cepat ya teman-teman ya. Setelah itu keluar juga form lainnya yaitu Luna Trigger ya. Ini form terhitung sering dipakai loh di serialnya ya. Terlihat juga di beberapa bagian ada campuran animasi 2D gitu yang biasa dengan CG teman-teman ya. Tapi malah jadi keren loh. Bahkan Anda takjub. Soalnya smooth banget asli. Smooth banget di bagian ini ya. Dan juga untuk finishingnya ya, Jokai Extreme. Sangat memuaskan sih menurut Anda ya. Impact dan dahsyatnya Rider Kick sebagai jurus pamungkas membereskan monster-monster ya di sini ya dapet gitu ya. Berlanjut ke penyelesaian kasusnya di sini ya. Soal ini Anda juga dibikin puas setelah ada plot twist kecil kemarin di mana identitas Road Dopan itu bukan Tokime, tapi si anak buahnya si Tachikawa kalau nggak salah namanya ya. Nah di sini masih ada lagi teman-teman. Ternyata si Chuta
kliennya Shotaro juga ternyata punya satu gaya memori bernama Toads ya. Sekali lagi, memang Anda tuh udah baca komiknya dan udah tahu, tapi tetap aja terkaget-kaget gitu ya. Kenapa ya? Soal kepuasannya itu tuh ya, dimana kasusnya ini tuh bener-bener dikorek sedalam mungkin. Jadi nggak, oh udah kalahin nih si Dopan, udah aja gitu, udah ditangkap polisi, udah beres ya kasusnya. Ini bagus banget sih teman-teman ya. Jadi bagi kalian juga yang suka ya tema-tema detektif ya, yang suka sebelumnya baca Conan gitu, ini bener-bener masuk banget teman-teman ya. Bagi kalian yang udah nonton juga ngerasa kasus ini tuh bener-bener detail ya, terjawab. Makanya kenapa alasan Chuta itu pengen tasnya itu balik, kekeh dia ya. Udahlah, duitnya gua nggak peduli, yang penting tas gua katanya balik. Dan juga di sini ada alasan nggak lapor polisi katanya. Udah disiapin juga kan alibinya itu karena jatuh cinta sama Tokime. Padahal gara-gara dia itu punya gaya memori juga ya. Jadi memang gaya memori ini kan ya ada di pasar gelap ya, udah ada di pasar gelap dan suka dijualnya dengan harga tinggi kalau di versi Futopia-nya. Nah, di sini ada bagian yang beda sama di komiknya ya. Ketika si Chuta ini ngamuk, dia itu mestinya dihentiinnya sama Teruo Ryu, bukan Shotaro. Entah kenapa dibikin beda di sini ya. Tapi tetap menanti kemunculan Teruo Ryu di Futopia ini ya teman-teman ya. Voice aktornya itu si botak Saitama. Menlah lagi soal Tokime, yang memang punya banyak misteri ya, dan akan jadi satu karakter yang dapat highlight banget selama si Futopia ini akan berjalan nanti. Tokime ini tuh memang daya tariknya luar biasa ya. Selain itu juga sifat gentleman Shotaro yang kadang-kadang juga muncul itu patut diacungi jempol. Nah, dua kelebihan ini ya, kelebihannya Shotaro dan juga Tokime ini tuh yang bikin dua karakter ini seperti kayak saling tarik-menarik ya. Yang Anda tangkap sih kayak gitu. Dimana Shotaro mendapatkan reward manis di sini, yaitu ciuman nyosor Neng Tokime yang punya bau bunga dogwood. Syukur ciumannya bukan ini pak, wangi baygon ya. Langsung pingsan ya. Dan yang pas Tokime ke rumah Shotaro nih ya, itu mah udah rezeki nomplok itulah ya. Cuman kita dikasih tahu sama Philip dimana aksinya Shotaro yang memang lebih menjaga jarak dengan wanita-wanita seperti Tokime ini, karena teori yang agak sedihnya dalam kehidupan asmara Hidari Shotaro. Nah, si Shotaro ini tuh tarik-menarik dengan sang wanita ini, tapi semuanya berakhir dengan tragis. Dan tentu ini pasti karena Shotaro ya gak mau nih wanita yang dia dekati bahkan cinta menerima nasib buruk. Jadi sebelum ya terlambat gitu ya, udahlah gue jaga jarak, gue menjauhkan diri ya, seadanya gitu ya. Dipikir-pikir ya ini iya juga sih teman-teman ya. Bagi yang udah nonton serialnya tahun 2009 ya pasti udah tahu teman-teman ya. Tapi di satu sisi menurut Anda sifat gentleman-nya Shotaro yang kadang muncul itu jadi daya tarik juga buat para wanita di sekitarnya ya. Makanya Shotaro yang versi aslinya udah bener-bener pas banget diperanin sama Ren Kiriyama. Itu udah bener-bener best match banget dan udah ikonik banget ya. Ini sih ya ngenes-ngenes gimana gitu ya, tapi ini memang responsibility Shotaro sebagai pelindung kota Futo dan juga sebagai Kamen Rider ya. Yang Anda suka dari Double itu teman-teman ya, ini makna Kamen Rider-nya itu benar-benar dapat, nggak asal nama aja. Jadi benar-benar ya melindungi kota, benar-benar membantu orang-orang yang kesusahan, kesulitan gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar ngalahin monster tiap minggu doang ya. Di akhir episode ini muncul itu si Jotaro ya. Bukan Jotaro Kujo beneran ya, tapi ini ada si Yukiji Bando yang voice aktornya sama dengan voice aktor Jotaro di JoJo, yaitu Daisuke Ono ya. Cukup top nih ya voice aktornya ya. Episode minggu depan akan masuk ke saga yang lebih serius, masih membongkar soal kota misterius, Tokime, dan juga si Yukiji Bando ini. Nah, berarti untuk episode ini animenya ini Anda menyimpulkan ya, satu buku itu jadinya 3 episode Futopia. Jadi nanti Detektif volume 2 nih ya, atau versi komiknya mungkin akan setara 3 episode Futopia. Jadi episode 4, 5, dan 6. Ya gitulah kira-kira ya. Soalnya di sini Futo Detektif volume 1 sama dengan episode 1, 2, dan 3 Futopia. Ngertilah ya. Dan juga gimana menurut kalian setelah 3 episode, apakah sudah pada terbiasa dengan suara Yoshimasa Hosoya yang menyuarakan Hidari Shotaro, apalagi udah pas jadi Kamen Rider-nya? Ana yakin sih udah bener-bener mirip sama si Ren Kiriyama ya itu ya. Jadi untuk awal-awal ya Anda nggak menyalahkan, ya padahal udah pas nih ya. Soalnya banyak yang protes kemarin katanya terlalu berat ya. Tapi ketika udah jadi Kamen Rider-nya ini, wah gila sih. Dikirain Anda Ren Kiriyama malah ya. Udah pas gitu teman-teman ya. Jadi ya emang ada adaptasi juga mungkin ya dari kalian ya. Sekitar 2 episode dan ketika udah nonton ya udah biasa dengan suara si Shotaro-nya ini yang disuarakan sama Yoshimasa Hosoya.
Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menyimak. Walau udah 3 episode Ana bahas, tapi sekali lagi Ana bilang, ini Ana masih gimana mood ngebahas si Futopia ini. Kalau misalkan ada waktu lowong dibahas, ya syukur gitu ya. Jadi tetap nggak janji bakalan bahas sampai tamat. Walau rumornya ya 12 episode ya katanya ya. Walau katanya bilang, kagok Gan, ayo tamatin. Ya gimana ya, schedule sepertinya tidak mengizinkan. Ini ya syukur sih masih, apa ya teman-teman, masih ada slot lah gitu ya. Dan aneh ya lagi pengen bahas aja gitu ya. Jadi ya silahkan kita diskusi soal episode kali ini. Soal penyelesaian kasusnya yang menurut Ana sih bagus di sini. Fight-nya double juga yang akhirnya kita bisa tonton di sini. Sampai ke lagu YGX yang juga keluar ya. Silakan kalian komentar di bawah ya. Jadi ditunggu seperti biasa. Terima kasih banyak Futopia sudah menjadi penyegaran yang sangat-sangat luar biasa di tengah serial Ono yang mau tamat lah pokoknya ya. Ini benar-benar bagus banget teman-teman ya. Ya jadi ditunggu penayangan episode 4-nya seperti biasa minggu depan ya. Dibahas atau enggak ya ditunggu saja teman-teman ya. Pokoknya ditunggu untuk setiap video yang diupload sama Agan Reza. Terima kasih banyak buat support dan diskusinya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan akhir kata, bye-bye guys.